Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kedudukan kontrak politik atau perjanjian politik, baik tertulis maupun tidak tertulis, atau baik lisan maupun tulisan, jika ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidaklah mengenai sesuatu hal tertentu dan sesuatu sebab halal. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu unsur subjektivitas dan unsur objektivitas. Unsur subjektivitas dalam satu perjanjian atau overeenkomst adalah seseorang atau pihak yang mengikat diri dalam perjanjian, cakap dan sudah cukup umur, sehat jasmani dan rohani untuk membuat satu perjanjian. Dan unsur objektivitas adalah apa yang diperjanjikan dengan ketentuan hal tertentu. Yang diperjanjikan adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Menyangkut janji politik atau perjanjian politik dan atau kontrak politik,
Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto. Katakanlah perjanjian atau kontrak politik itu isinya Anies Rashid Baswedan tidak akan mencalonkan diri atau ikut sebagai kandidat calon presiden Republik Indonesia jika Bapak Prabowo Subianto ikut menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden itu. Dan ketika janji politik itu ditandatangani oleh Fadlizon mewakili Bapak Prabowo Subianto, kemudian Anies Rashid Baswedan sebagai pihak yang berjanji lalu disaksikan dan ditandatangani oleh Sandiaga Uno, apakah perjanjian itu sah? Jawabannya jika ditinjau dari syarat subjektivitas. Dalam hal ini Anies Rashid Baswedan adalah pihak yang cakap dianggap mampu untuk membuat dan menandatangani satu perjanjian politik, maka syarat subjektivitasnya harus dikatakan sah. Tetapi jika ditinjau dari syarat atau unsur objektivitas, janji politik Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto yang diperjanjikan adalah Anies Rashid Baswedan berjanji tidak akan ikut menjadi calon presiden Republik Indonesia jika Bapak Prabowo Subianto menjadi salah satu kandidat calon presiden Republik Indonesia pada saat itu. Anies dengan kesadaran penuh dan serius menyatakan dirinya untuk bersedia tidak akan mengambil haknya sebagai warga negara Indonesia untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tetapi hal ini bertentangan dengan amanah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahirnya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Jika syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti ini, karena secara hukum konstitusi kita tidak menyebutkan syarat menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah seseorang warga negara yang tidak sedang terikat perjanjian politik dengan pihak lain, maka harus diakui secara hukum perjanjian politik atau janji politik Anies Rashid Baswedan kepada Bapak Prabowo Subianto catat objektivitas atau bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya perjanjian tersebut tidak bernilai atau gugur dengan sendirinya. Permasalahan mendasar dari janji politik atau kontrak politik adalah pertanggungjawaban moral. Satu hal yang patut kita catat di dalam apa saja literatur teologi semua agama, baik Islam, Nasrani, Katolik maupun Yahudi, juga kisah tentang Siddhartha Gautama untuk penganut ajaran Hindu dan Buddha. Dalam kisah para rasul dan semua nabi-nabinya,
Rashid Baswedan harus bunuh diri karena rasa malu. Seperti apa yang dilakukan mantan Presiden Korea Selatan beberapa bulan lalu. Karena dituduh sebagai koruptor, dia merasa malu. Malu kepada keluarganya dan malu untuk seluruh kelompok orang yang tidak memiliki rasa malu, sanggup menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Sekelompok orang yang jika berkuasa sangat berpotensi akan membumi hanguskan budaya dan peradaban warisan nenek moyang kami. Sekelompok orang yang jika berkuasa sangat berpotensi akan terjadi perpecahan antara sesama anak bangsa. Karena kami lebih mencintai tanah tumpah darah kami lebih dari segalanya.